Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan Program Studi Akuntansi kelas sore ingin memaparkan materi tentang bond valuation. Pertama-tama izinkan kami untuk dapat memperkenalkan diri. Saya Retno Dewi Nofrida Maharani dan kedua teman saya atas nama Nur Amalia Hasanah dan Fitri Melani. Langsung saja pada pembahasan materi yang pertama. Nah, pengertian obligasi. Obligasi atau bond adalah kontrak jangka panjang yang dimana peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Pengertian lain adalah obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Jenis obligasi berdasarkan penerbit. Yang pertama adalah treasury bond atau TB atau obligasi harta. Treasury bond ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau bank sentral di suatu negara. Resiko dari si TB ini adalah keuntungannya kecil karena ditanggung langsung oleh pemerintah atau negara. Yang kedua adalah corporate bond atau CB. Corporate bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi jenis ini mengundang berbagai macam permasalahan resiko yang harus ditanggung oleh pihak pemegang obligasi. Jika ternyata perusahaan tersebut mengalami default atau risiko gagal bayar dengan sebab-sebab tertentu atau kegagalan membayar semakin tinggi, maka semakin tinggi pula suku bunga yang harus dikeluarkan oleh penerbit atau perusahaan. Yang ketiga adalah municipal bond. Municipal bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Adapun risikonya adalah sama-sama memiliki risiko, namun lebih rendah dari pemegang obligasi perusahaan. Yang keempat adalah foreign bond atau FP. Foreign bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing dan salah satu risikonya adalah dalam bentuk foreign currency atau mata uang asing. Risiko lain adalah jika terjadi pada negara lain yang memiliki risiko gagal bayar. Jenis pembayaran bunga obligasi. Yang pertama adalah zero coupon bonds. Zero coupon bonds atau obligasi tanpa bunga tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik, namun bunga dan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Nah, obligasi yang berjangka panjang umumnya memiliki masa jatuh tempo 10 hingga 15 tahun. Nah, zero coupon bonds merupakan salah satu bentuk instrumen pembiayaan APBN. Pemerintah menerbitkan SBN atau surat berharga negara untuk membiayai APBN. Penerbitan SBN dilakukan melalui dua instrumen, yaitu SUN atau Surat Utang Negara dan SBSN atau Surat Syariah Berharga Negara atau bisa disebut Sukuk. Instrumen SUN yang diterbitkan terdiri atas obligasi dengan ON, zero coupon bonds atau obligasi tanpa bunga. Merupakan suatu obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga secara berkala atau tanpa kupon sebagaimana obligasi pada umumnya. Obligasi ini diperdagangkan dengan menggunakan harga diskonto dari nilai pari. Pemegang obligasi berhak untuk menerima pembayaran secara penuh pada saat Pemegang obligasi berhak untuk menerima pembayaran secara penuh pada saat yang telah ditentukan pada masa jatuh tempo obligasi. Investor menerima keuntungan berupa selisih antara harga diskonto dan nilai pari obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi tanpa bunga ini ada yang memiliki jangka waktu pendek dan juga ada yang memiliki jangka waktu panjang. Jangka waktu panjang pada umumnya memiliki masa yaitu 10 hingga 15 tahun. Zero coupon bonds merupakan salah satu bentuk instrumen pembiayaan APBN. Pemerintah menerbitkan SBN atau surat berharga negara untuk membiayai APBN. Penerbitan SBN dilakukan melalui dua instrumen, yaitu SUN, Surat Utang Negara, dan SBSN, Surat Syariah Berharga Negara atau biasa disebut dengan Sukuk. Instrumen SUN terdiri atas obligasi dengan ON dengan yang pertama adalah tingkat suku bunga tetap, yaitu seri bunga tetap atau fixed rate atau VR, dan on retail atau ORI.
Yang kedua adalah tingkat suku bunga mengambang, yaitu suku bunga mengambang atau variable rate atau VR. Yang ketiga adalah tanpa bunga, yaitu surat perbendaharaan negara atau SPN dan zero coupon bond atau GC. Yang keempat adalah on false. Yang kedua adalah coupon bond. Obligasi dengan coupon bond dapat digunakan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya. Yang ketiga adalah fixed coupon bond. Obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasaran perdana yang akan dibayarkan secara periodik. Yang keempat adalah floating coupon bonds. Obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditentukan sebelum jangka waktu tertentu berdasarkan suatu acuan atau benchmark tertentu. Di sini saya akan memaparkan materi tentang karakteristik utama obligasi. Karakteristik utama obligasi dibagi menjadi 11. Yang pertama yaitu nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang ditetapkan untuk obligasi. Nilai nominal berupa nilai pokok yang tertera pada lembar obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi. Yang kedua, nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai teoritis dari suatu obligasi yang diperoleh dari hasil estimasi nilai saat ini dari semua aliran kas obligasi di masa mendatang. Yang ketiga, suku bunga kupon. Suku bunga kupon adalah suku bunga tahunan yang ditetapkan atas obligasi. Yang keempat, peringkat obligasi. Peringkat obligasi merupakan penilaian atas resiko obligasi yang mungkin bisa terjadi. Jadi, penilaian ini didasarkan atas resiko-resiko atas obligasi yang mungkin bisa terjadi di masa yang akan mendatang. Yang kelima, suku bunga mengambang. Suku bunga mengambang adalah suku bunga yang ditentukan selama periode tertentu. Setelah itu disesuaikan berdasarkan suku bunga pasar. Yang keenam, suku bunga nol. Suku bunga nol ini berarti obligasi yang tidak membayarkan bunga tahunan. Yang ketujuh, yaitu tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo merupakan umur obligasi di mana nilai nominal obligasi harus dibayar. Tanggal jatuh tempo ini dibuat pada saat obligasi diterbitkan. Yang kedelapan, provisi penarikan. Provisi penarikan adalah provisi dalam kontrak obligasi yang memberi hak kepada penerbit untuk menembus obligasi pada waktu tertentu sebelum tanggal jatuh tempo normal. Yang kesembilan, dana pelunasan. Dana pelunasan ini yaitu provisi dalam kontrak obligasi yang mengharuskan penerbit untuk menarik sebagian dana dari obligasinya setiap bulan. Yang ke-10, indentur. Indentur yaitu perjanjian legal antara perusahaan penerbit obligasi dengan dewan obligasi yang mewakili para pemilik obligasi tersebut. Yang ke-11, tingkat penghasilan sekarang. Tingkat penghasilan sekarang yaitu rasio pembayaran tahunan terhadap harga obligasi di pasar. Dalam kata lain, tingkat penghasilan sekarang mengacu pada keuntungan yang diperoleh oleh pihak yang membeli obligasi dari bunga yang ditetapkan terhadap obligasi di pasaran. Selanjutnya, bond valuation atau penilaian obligasi. Dengan mengetahui besar dan waktu pembayaran kupon, nilai par, serta tingkat bunga disyaratkan, maka nilai atau harga obligasi bisa ditentukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai sekarang dari pendapatan kupon yang diperoleh setiap tahunnya. Yang kedua, menentukan nilai sekarang dari nilai par yang akan diperoleh pada saat obligasi jatuh tempo. Dan yang ketiga, menjumlahkan nilai sekarang dari pendapatan kupon dan dari nilai par. Dapat disimpulkan, jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih besar dari tingkat kupon yang dibayarkan obligasi, maka obligasi dijual pada harga premi atau lebih tinggi dari nilai parnya.
Dan jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih kecil dari tingkat kupon yang dibayarkan obligasi, maka obligasi akan ditawarkan pada harga diskon. Dalam kata lain, lebih rendah dari nilai parnya. Oke, baik, saya akan menjelaskan penentuan besarnya rate of return. Besarnya rate of return atau yield dari obligasi yang akan dipertahankan sampai hari jatuhnya atau yield of maturity dengan menggunakan rumus jalan pintas atau shortcut formula atau dengan menggunakan tabel present value. Rumus dari rate of return adalah C ditambah F dikurang P dibagi N dibagi P ditambah V dibagi 2. Keterangannya adalah C itu adalah bunga tahunan dalam rupiah, F adalah harga normal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir tahun, P adalah harga pasar, N adalah umur obligasi. Selanjutnya, penentuan nilai obligasi. Pada dasarnya, nilai obligasi didasarkan pada tingkat bunga yang sedang berjalan. Apabila obligasi tidak memiliki hari jatuh, maka nilainya ditentukan dengan mengkapitalisasikan bunga tahunannya atas dasar tingkat bunga yang berlaku pada saat itu. Rumus dari rumusnya nilai sama dengan bunga tahunan dibagi discount rate sama dengan R per I. Selanjutnya contoh soal. Suatu obligasi yang tidak mempunyai hari jatuh atau perpetual bond mempunyai nilai nominal 2.000 dan membayarkan bunga 1.000 setiap tahunnya. Berapakah nilai obligasi tersebut berdasarkan kondisi pada waktu itu di mana tingkat bunga yang berlaku adalah 4%. Jawaban, nilai sama dengan R dibagi I sama dengan 1.000 dibagi 0,04 sama dengan 25.000. Apabila tingkat bunga yang berlaku di pasar naik menjadi 5%, maka nilai obligasi tersebut akan turun menjadi nilai sama dengan 1.000 dibagi 0,05 sama dengan 20.000. Sebaliknya, seandainya tingkat bunga yang berlaku di pasar turun menjadi 2%, maka nilai obligasinya akan naik menjadi nilai sama dengan 1.000 dibagi 0,02 sama dengan 50.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami, dan kami sangat berharap untuk mendapatkan koreksi atau komentar apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.